Assalamualaikum teman-teman. Kami Intan Arum Fitriani dan Latifah Tunisa akan memaparkan tentang pemahaman individu dengan teknik non-testing, yaitu teknik dokumentasi, teknik fase studi, teknik sosiometri, dan teknik TCM. Nah, yang pertama yaitu teknik non-tes dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data tentang keadaan seseorang dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang telah ada mengenai orang tersebut. Dokumen-dokumen itu dapat diambil dari sumber-sumber antara lain buku pribadi, buku rapor, daftar absensi, dan sebagainya. Nah, kemudian pemeriksaan dokumen merupakan teknik non-tes untuk mengevaluasi kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar siswa tanpa menguji baik itu berupa informasi mengenai daftar riwayat hidup siswa maupun daftar riwayat hidup orang tua siswa. Kemudian teknik non-tes studi kasus atau biasa disebut dengan case study merupakan suatu metode untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seorang murid secara mendalam dengan tujuan membantu murid itu untuk mencapai penyesuaian diri yang lebih baik. Pengertian mendalam dan komprehensif adalah mengungkap semua variabel dan aspek-aspek yang melatar belakanginya yang diduga menjadi penyebab timbulnya perilaku atau kasus tersebut dalam kurun waktu tertentu. Nah, salah satu alat yang dapat digunakan adalah depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan dan kebutuhan, perkembangan kesehatan, dan sebagainya. Kemudian teknik non-tes sosiometri. Apa sih itu teknik non-tes sosiometri? Nah, sosiometri merupakan suatu metode atau teknik untuk memahami individu, terutama untuk memperoleh data tentang jaringan hubungan sosial antar individu dalam suatu kelompok berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Jadi, teknik non-tes sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Kemudian teknik non-tes daftar cetak masalah, yaitu daftar cetak yang khusus disusun untuk merangsang dan memancing pengutaraan masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sering dialami seorang individu. Untuk kelebihan teknik dokumentasi, yaitu memberikan gambaran berbagai informasi tentang siswa pada waktu yang sudah lampau. Dan metode ini dapat merekam berbagai jenis data tentang siswa, identitas orang tua, keadaan dan latar belakang keluarga, lingkungan sosial, data psikis, prestasi belajar dan pendidikan, dan data kesehatan jasmani, dan sebagainya. Untuk kekurangan teknik dokumentasi, yaitu pencatatan dalam dokumen perlu disikapi dengan kritis. Apakah pencatatan yang dilakukan terhadap siswa valid atau tidak valid? Jika ada pencatatan yang tidak lengkap karena sesuatu hal, disengaja maupun tidak disengaja, penggunaan dokumen dapat menyesatkan dalam memahami siswa. Selanjutnya, kelebihan teknik case study, yaitu dapat mempelajari seseorang secara mendalam dan komprehensif sehingga karakternya dapat diketahui selengkap-lengkapnya. Untuk kekurangan teknik case study itu sendiri, hasil studi kasus tidak dapat digeneralisasikan, melainkan hanya berlaku untuk peserta didik itu saja. Kelebihan teknik sosiometri, yaitu teknik ini relatif sederhana, memberi informasi yang akurat tentang latar belakang seorang murid dipilih dan atau ditolak oleh murid lainnya, memiliki keakuratan untuk mengorganisasikan kelompok-kelompok kelas. Untuk kekurangan teknik sosiometri, yaitu semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Komitmen konselor untuk menjaga kerahasiaan pilihan-pilihan atau penolakan-penolakan setiap murid.
Kelebihan teknik daftar cetak masalah atau DCM yaitu proses pelaksanaan bersifat efisiensi karena pelaksanaan DCM dapat dilakukan secara klasikal sehingga guru bimbingan konseling dalam waktu singkat dapat memperoleh data yang banyak. Akurasi data yang diperoleh melalui DCM memiliki validitas dan reliabilitas tinggi mengingat peserta didik yang mengisi dapat langsung melakukan pengecekan sendiri sesuai masalah yang dirasakan atau dialami. Penerapan aplikasi DCM memudahkan peserta didik mengemukakan masalah. Jenis masalah yang dikelompokkan dalam berbagai bidang. Untuk kekurangan teknik daftar cetak masalah yaitu membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil. Data yang diungkapkan melalui daftar cetak masalah masih bersifat umum dan dalam bentuk kata masalah dan banyaknya masalah yang dialami pada setiap bidang. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 9 yaitu Intan Arum Fitriani dan Latifatun Nisa. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.